rampung untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Afi. Ya, syukuran Bu ya. Alhamdulillah diucapkan terima kasih untuk Bapak Haji Hadril. Baik, tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 50, oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asyraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain. Para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, pagi ini kita sebagaimana biasa membahas surah demi surah, ayat demi ayat di tiap pagi. Pada ba'da subuh pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 50 di bawah bimbingan Buya Rizal, kemudian didamping oleh Pak Andi Mujahidin. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan sebagaimana biasa, sudah urainya panjang lebar dan sudah kita diskusikan. Selamat Pak atas uraiannya. Kemudian kita bacakan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Artinya lebih kurang, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, tidak pula aku mengetahui yang gaib, tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am 50, sudah dikatakan, Kul, katakanlah hai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada pada sisiku. Dengan kata lain, aku tidak memiliki, tidak mengatur perbendaharaan itu. Wala a'lamul ghaibah, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, yakni aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, karena sesungguhnya yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, dan aku tidak dapat mengetahui kecuali sebatas apa yang telah diperlihatkan Allah kepadaku. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pula mengatakan padamu bahwa aku seorang malaikat. Artinya
Aku tidak mendakwakan diriku bahwa diriku adalah seorang malaikat, melainkan hanyalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, yang telah memuliakan diriku dengan wahyu itu, mengkurniai aku dengannya sebagai makmat darinya. Karena itulah dalam firman selanjutnya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Yakni aku tidak pernah menyimpang darinya sebarang sejengkal pun, tidak pula kurang dari itu. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maksudnya, apakah orang yang mengikuti kebenaran dan mendapat petunjuk kepada perkara yang benar sama dengan orang yang sesat sesat darinya dan tidak mengikutinya? Apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab." Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Annama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal saja dapat mengambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 19 dan 20, ininya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ada jannah, tempat kediaman, sebagai pahala terhadap orang yang mengerjakan berterap apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat 20, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ayyahruju minha uidu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazibun. Dan adapun orang yang fasik atau orang kafir, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kullama aradu ayyahruju minha, setiap mereka hendak keluar daripadanya, uidu fiha wa qila lahum, mereka dikembalikan kepadanya, ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, zuku azaban naril lazi kuntum bihi tukazibun. Rasakanlah siksaan yang neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ini orang mendustakan apa-apa itu, apa yang dari Allah, dia akan bagian ke neraka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 30 Allah berfirman, Kul la qalu law unzila alaihi ayatun mir rabbih kul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayata aw walakin aksaruhum la ya'lamun. Katakanlah, orang-orang musyrik mereka itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu suatu mukjizat dari Tuhannya, laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Maka jawabnya, katakanlah sesungguhnya Allah Maha Kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian pengutusan para rasul itu dijelaskan pada Al-An'am ayat 48, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kami tidaklah mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut, ada khawatir pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih. Dalam surah Al-An'am Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi au tatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shodiqin. Katakanlah, kalian terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu atau hari kiamat datang kepadamu, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu
orang-orang yang benar. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 67 Allah menjelaskan likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul pada waktu terjadinya, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian kembali kepada Al-An'am ayat 7 Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nazzalna alaikal kitabam fi qirtas palama suhu bi aidihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrum mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, maka palama suhu bi ayatihi laqalu lillazina kafaru. Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan sendiri, tentulah orang itu berkata, itu artinya apa? In haza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Itulah perkataan orang-orang kafir terhadap ayat yang diturunkan. Dia terlalu membantah. Itulah menunjukkan keingkaran mereka. Setiap ayat selalu mereka bantah. Kemudian surat Hud ayat 31 Allah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala aqul lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lillazi tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal minaz zalimin. Katakan di situ, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dengan kata lain, tidak memiliki, tidak pula mengaturnya. Kemudian, aku tidak mengetahui yang gaib. Yakni aku pun tidak mengetahui mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, karena sesungguhnya yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala saja, dan aku tidak mengetahui kecuali sebatas apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Dan aku tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Artinya aku tidak mendakwakan diriku sebagai malaikat, melainkan hanyalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, yang telah memuliakan diriku dengan wahyu itu dan mengkurniaku dengannya sebagai nikmat darinya. Karena itu Allah berfirman, wala aqulullah lillazi tazdari a'yunukum. Kemudian aku tidak mengatakan kepada kepada yang hina oleh penglihatanmu la yu'tiyahumullahu khaira. Sekali-sekali Allah tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada mereka. Sesungguhnya kalau begitu benar-benar termasuk orang yang zalim. Nah itu kalau maksudnya sesungguhnya jika aku mengikuti itu aku termasuk orang yang zalim, itu dikatakan oleh Nabi. Tetapi dalam surah Al-Munafikun Allah menjelaskan kepada kita itu di akhir ayat walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi, tetapi orang munafik tidak memahami. Kemudian dalam surah Hijr ayat 21 Allah berfirman, wa min say'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi tidak ada sesuatu kan melainkan pada sisi kami adalah hazananya, kamilah hazananya, dan kami tidak menurunkan melainkan menurut ukuran tertentu. Jadi yang maha mengatur di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mau turunkannya, apa yang mau dikurniakanlah. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita, alimul ghaibi fala tuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Jadi artinya tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Kalau ada orang yang mengaku tahu yang gaib, itu adalah pembohong. Kemudian dalam surah Shad Allah berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Dan apakah mereka mempunyai pembenaran rahmat dari Tuhanmu yang maha
perkasa lagi maha pemberi. Nah, dikatakan pula ayat itu dengan perkataan yang sama, hampir sama. Am indahum khazainu rabbika amhum musaitirun. Ataukah di sisi mereka ada pembenahan Tuhanmu, ataukah merekakah yang berkuasa? Artinya itu suatu bentuk pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Kemudian dalam surah Al-An'am 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Qad dalaltu iza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sesungguhnya telah sesatlah jika aku membuat demikian. Dan tidak pula aku termasuk orang yang tidak mendapat petunjuk. Jadi itu dikatakan situ. Kemudian Al-A'raf ayat 205 Allah 203 Allah berfirman, wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jitabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Apabila kamu tidak membawa sesuatu ayat Al-Quran kepada mereka, lalu mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri? Itu. Kemudian katakanlah, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbik. Katakan sesungguh aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Nah, itu haza basairu min rabbikum. Ini haza di sini ada Al-Quran, ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, dan huwa hudan wa rahmatul lil mu'minun, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian apabila ayat itu dibacakan, maka apa yang terjadi? Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qaluha qala allazina la yarju liqa'ana anati bi qur'anin ghairi haza au baddil qul ma takunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, I'ti bi Qur'anin ghairi haza au baddilhu. Katakanlah, datangkan Al-Quran yang lain dari ini dan gantilah dia. Maka jawabnya, kul ma yakunu li an yubaddilahu min tilqai. Katakan tidak patut kami menggantikannya sendiri dari pihak diriku sendiri. Tetapi ittabi'u in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Gitu. Ini sesungguhnya aku akhapun in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut jika mendurhakai Tuhanku dan siksaan yang besar pada hari kiamat. Surah Yunus ayat 15. Kemudian Allah menjelaskan lagi, diperkuatkan dengan Ahqaf ayat 9. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa naziru mubin. Aku ini tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Kemudian banyak lagi tentang yastawi tadi. Wa ma yastawil ahya'u wala hamut. Innallahu yusmi'u ma yasha wa ma anta bimusmi'in mampil kubur. Tidak pula sama orang yang hidup dengan orang mati. Allah memberi peringatan
memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu tidaklah sanggup menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar. Alat ini menjelaskan juga kepada kita, kalau orang tidak dalam kubur yang sudah tidak bisa mendengar, kemudian kamu tidak menjadikannya mendengar, maka kamu tidak bisa menjadikan mendengar, maka janganlah kamu meminta kepada orang yang dalam kubur. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 di bagian tengahnya Allah berfirman, al-ayat, Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawi zulumat wan nur. Dikatakan lagi, orang buta tidak dapat melihat itu, adakah sama orang buta dan tidak melihat atau sama dengan orang dalam gelap gulita? Jadi satu buta, satu tidak dapat, satu dapat melihat, tentu tidak sama. Begitu juga dalam keadaan gelap dan terang benderang, semuanya tidak sama. Maka itu jelas Allah menjelaskan kepada kita semuanya itu supaya kita berpikir. Itulah ayat yang kita perlukan. Bahwa ayat yang lain, Az-Zumar ayat 9, Allah mengatakan, Kul hal yastawil lazi ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, adakah sama? Itu mungkin penjawabnya tidaklah sama. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kemudian dalam Al-Ghafir ayat 58, surah 40 ayat 58, Allah juga mengatakan tentang ketidaksamaan itu, diulanginya lagi. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal lazina amanu wa amilus solihati walal musiu qalilam ma tatazakkarun. Tidak sama orang buta dengan orang melihat, dan orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang dengan orang yang durhaka. Jadi orang beriman beramal saleh tidak sama dengan orang yang durhaka, tetapi sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Nah, jadi Allah telah membandingkan ketidaksamaan antara orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang buta dengan orang yang bisa melihat, orang yang beriman dan orang kafir. Itu bisa menjadi menambah kekuatan iman kita, agar kita harus mempelajari Al-Quran supaya kita mempunyai nilai lebih dari mereka dibandingkan orang yang tidak mengetahui. Dengan mempelajari Al-Quran maka kita dapat cahaya. Tidak sama tadi kan dikatakannya orang yang gelap dengan orang yang dapat cahaya penerangan. Supaya dapat cahaya penerangan, maka pelajarilah Al-Quran itu dengan istiqomah. Itulah harapan kita semua. Demikian, alhamdulillah apa yang kita diskusikan, apa yang kita baca, apa yang kita bahas pagi ini mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan demikian. Selanjutnya, atas kekeliruan kami dalam menyampaikan ini, mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami meminta ampun atas kesalahan itu dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.